Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munafatin Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah baru kebijakan pendidikan di Indonesia. Poin yang pertama yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut, yakni daerah bertindak semaunya tanpa kontrol dari pusat. Tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya, di mana perubahan ini menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Poin yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan serta upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Konsep desentralisasi pendidikan. Konsep desentralisasi pendidikan adalah menjadikan pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan. Tujuan dari desentralisasi pendidikan yakni peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut. Sejarah desentralisasi pendidikan di Indonesia. Sejarah desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan corak dan konsep pembelajaran yang digunakan saat ini, di mana desentralisasi pendidikan tumbuh dan berkembang seiring dengan munculnya kebijakan sistem pemerintahan, desentralisasi yang demokratis dan terbuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Kausul Nada Kauso. Saya dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu yang pengertian relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan. Dalam kaitannya dengan persoalan ketenaga kerjaan, relevansi adalah kesesuaian antara proses dan materi yang diberikan dalam pendidikan dengan kebutuhan pasar. Jadi, relevansi dengan peristilahan lain adalah keterkaitan, link, dan kesepadaan match antara pendidikan dan permintaan pasar. Meskipun konsep ini banyak memperoleh tantangan di antaranya dari golongan atau lebih luas dari sekedar pengembangan SDM sebagai faktor input sistem produksi, namun dalam konteks pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia, konsep ini banyak dipakai. Dalam perspektif pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia, relevansi pendidikan dapat menyebabkan tingginya angka balikan atau keuntungan investasi baik secara mikro maupun makro. Hasil studi menunjukkan bahwa relevansi pendidikan di SMA atau MA termasuk rendah. Namun, bila lulusan lembaga pendidikan itu mengikuti pelatihan, maka ini dapat meningkatkan keterpakaian hasil belajarnya dalam pekerjaan. Hal ini berarti apabila lembaga pendidikan itu akan ditingkatkan relevansinya dengan permintaan pasar, maka di antara upaya yang layak dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pelaksanaan pelatihan kejuruan menjadi bagian terpadu dari pendidikan di lembaga itu. Prinsip-prinsip relevansi pendidikan. Terkait dengan relevansi pendidikan adalah efisiensi yang juga perlu dipertimbangkan. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Ada dua prinsip relevansi yang harus dipertimbangkan, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan.
Sedangkan relevansi eksternal atau keluar, yaitu tujuan isi dan proses belajar yang tercangkup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya tujuan isi dan proses belajar yang tercangkup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Isi kurikulum mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar, basis, yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja pada staf. Penawaran partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam menguasai ilmu teknologi yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diterapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan pengolahan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua. Tujuan utama penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan peningkatan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.